3, 2, 1. Back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali di channel Irawan Code. Ya, pada video ini sesuai di judul ya teman-teman, kita akan mempelajari bagaimana penggunaan tabulasi di aplikasi Microsoft Office Word nih teman-teman ya. Nah teman-teman, bagaimana detailnya, pastikan teman-teman tetap menonton video ini sampai selesai. 3, 2, 1, back to basic. Back to basic. Teman-teman, sesuai di intro tadi, pada video ini kita akan belajar bersama-sama mengenal apa yang namanya tabulasi ya, atau tabnya. Tabulasi itu bisa kalian lihat tombolnya di keyboard kalian tuh di atas tombol caps lock atau ada tulisan tab di situ ya. Nah teman-teman, tabulasi ini terdiri umumnya dari 3. Tabulasi dari kiri ke kanan, kemudian tabulasi center, kemudian juga tabulasi dari kanan ke kiri ya. Mirip-mirip sama Allegan tapi memiliki konsep yang berbeda. Kalau Allegan yang ini ya, kiri, tengah, dan kanan ini berdasarkan setting margin dari yang punya halaman kerja kalian. Tapi kalau tabulasi adalah berdasarkan setting tabulasi yang kita akan gunakan. Nah, yang pertama teman-teman perhatikan yang di sebelah sini. Nah, ini adalah ikon penggantian tabulasi. Kalau ikonnya seperti ini namanya left tab atau left tabulasi. Kemudian Anda klik satu kali akan berubah bentuknya. Ini menjadi yang namanya center tabulasi. Kemudian klik satu kali lagi, ini menjadi right tabulasi. Nah, seperti itu. Nah, yang akan kita pelajari pertama adalah left tabulasi ya. Jadi teman-teman klik aja terus sampai nanti berubah posisinya dari seperti ini. Nah teman-teman, untuk left tabulasi ini biasanya sering dipakai ya bila menuliskan di sebuah surat undangan baik resmi maupun non resmi yang ada misalnya nama ke siapa, kemudian tempat kegiatan di mana, jamnya jam berapa ya. Misalnya seperti ini, mungkin teman-teman pernah melihat ya, misalnya kepada misalnya nama titik 2, namanya siapa kayak gitu ya, misalnya kayak gini, alamat, terus nah kayak gini ya teman-teman ya. Nah biasanya kalau untuk mensejajarkan tanda titik 2-nya, terkadang ada yang menggunakan sistem spasi seperti ini ya. Mungkin ini Anda pernah coba juga sistemnya seperti itu. Nah dia akan mencoba meratakan kayak gini ya. Nah apakah ini dalam artian salah sih? Tidak ya, tidak salah, yang penting kan hasilnya sesuai ya. Nah namun ini alangkah lebih bagusnya kalau kita menggunakan tabulasi ya teman-teman ya. Nah cara pemakainya seperti ini. Nah ini contoh ya, ini biarkan saja, kita akan membuat tabulasinya di bawahnya. Tabulasi left tab ya, kayak gini ya. Nah di sini teman-teman yang pertama kita buat adalah misalnya namanya nanti akan kita jorokkan sedikit masuk ke dalam segaris 1 cm teman-teman ya. Jadi nanti mulainya nama itu di sini di bawah huruf H ya gitu ya. Nah cara penggunaan tabulasinya itu nanti kita tentukan di ruler atau penggaris yang ada di lembar kerja kalian. Nah teman-teman klik aja di angka 1 sini ya, contohnya ya, klik aja di angka 1, klik. Nah pointer kita posisi masih di awal ketikan ya, atau di awal dari lembar kerja kita. Nah agar kursornya nanti berpindah ke
jaraknya 1 meter di sini, teman-teman langsung aja tekan tombol tabnya ya, bukan lagi spasi ya, tapi langsung tombol tabnya. Nah, nanti akan langsung berpindah otomatis ke jarak 1 cm dari sisi tepi kiri ketikan. Nah, kita tinggal mengisikan nama gitu. Nah, berikutnya agar tanda titik 2-nya bisa kita terapkan secara lurus nantinya, teman-teman klik lagi di bagian rulonya, masih untuk menerapkan tabulasi ya. Oke, di sini blok taruh di angka 3. Misalnya kayak gitu ya. Angka 3 terus di angka 3,5 misalnya. Nah, ada 3 ya. Nah, di sini setelah ditulis nama tadi tekan tombol tab, maka nanti akan berpindah ke jarak 3 cm. Kita buat di sini tanda titik 2. Kemudian tab lagi dan kita bikin namanya. Nah, tentunya dengan seperti ini proses pengetikan itu bisa lebih cepat dan lebih praktis dibandingkan kalau dengan menggunakan titik 2 dengan spasi ya maksudnya. Kalau dengan spasi itu kemungkinan nanti juga ada posisi yang tidak pas benar sekali kayak gitu. Tapi kalau dengan sudah menggunakan tab, maka posisinya akan dijamin lebih tepat dan akurat. Nah, ini tinggal di enter, maka otomatis format pointernya juga masih ada. Nah, kayak gini ya. Titik-titik bisa kayak gitu. Nomor telepon, titik. Nah, kemudian jika tabulasinya sudah tidak diperlukan lagi ya, misalnya nih di bawah ini kan sudah kita tidak memerlukan tabulasi karena tabulasinya hanya dipakai untuk penulisan ini aja ya. Nah, berarti di baris keempatnya kan tidak kita perlukan. Nah, itu bisa kita hilangkan. Caranya ini di ikon tabulasi yang sudah kita buat tadi, kita klik terus ditahan, klik ditahan ya, terus digeser aja. Nah, nanti akan hilang. Klik, tahan, geser, hilang. Klik, tahan, geser, hilang. Nah, kira-kira kayak gitu teman-teman. Yaitu penggunaan dari tabulasi ya, baik single tabulasi atau banyak tabulasi. Nah, berikutnya untuk tabulasi center ya, kita coba ya. Nah, ini contoh penggunaan tabulasi center tab ya. Nah, center tab ini biasanya kalau bagusnya sih dibuat atau digunakan biasanya untuk penulisan tanda tangan. Biasanya kan misalnya ada nih di sebuah kepanitiaan di paling bawah itu misalnya Palangkaraya sekian, terus ketua, misalnya terus di bawahnya ada tanda tangan dan nama ketuanya. Nah, kita akan buat contoh seperti itu, teman-teman ya. Yang pertama teman-teman di bagian icon tabulasinya ini kita ganti ya, kita klik satu kali hingga berubah menjadi center tab ya. Oke. Nah, di sini pertama kita buat dulu legendnya, kita buat yang ke right dulu, kita akan buat keterangannya. Nah, right dulu, nanti akan berpindah ke sini. Kita buat teman-teman misalnya Palangkaraya tanggal 19 Oktober misalnya. Ya. 2020 kayak gini ya. Ini saya enter, kemudian kursornya saya taruh di sebelah kiri ya. Nah, kemudian ikonnya kita pastikan lagi sudah berubah menjadi center tab ya, icon tabnya ya. Nah, jika sudah pasti, ini saya enter lagi, teman-teman klik di penggaris di 13 cm ya sini ya. Klik aja, klik, nah nanti akan ikonnya muncul di sini ya. Nah, kalau sudah tinggal ditekan tombol tabnya, nanti akan lari ke sini. Nah, terus kita tulis misalnya ketua kayak gitu ya. Nah, ketua, koma. Nah, ini dia akan formatnya center sama seperti legend center ya. Cuma bedanya kalau legend center kan posisinya di sini, tapi karena ini tabnya kita taruh di sini, maka centernya tuh dimulai dari ke 13. Ini tekan di tombol enter aja, kemudian ditekan tombol tab.
Nah, kira-kira kayak gitu tuh untuk penggunaan center tabulasi. Nah, kemudian ada kasus biasanya itu dalam satu baris ini ada dua nih. Biasanya yang di sini ada ketua, misalnya di sini sekretaris, atau sebaliknya di sini sini sekretaris, di sini ketua, misalnya kayak gitu ya. Nah, sekarang akan kita buat yang di sebelah kirinya, jadi ketua nanti di sebelah sini ya, terus sekretarisnya di sini ya, kayak gitu ya. Oke. Yang pertama kita klik lagi teman-teman, ini pastikan masih di center tab, kita klik di angka 3 ya biar sejajar, jadi jarak dari sini 3 cm, dari kanan ke kiri juga 3 cm, 1 2 3 1 2 3, nah ini. Oke, klik. Nah, kita akan buat ya. Nah, nanti otomatis tabnya akan berpindah secara ke sini, otomatis ke kiri. Kenapa? Karena tab yang pertama itu dimulai dari kecil dari ruler yang terkecil sampai ruler yang terbesar angkanya. Nah, oke. Di sini sudah. Kemudian akan kita copy formatnya teman-teman agar yang namanya juga bisa berpindah ke sini ya. Ada dua cara. Yang pertama secara manualnya, ini teman-teman klik dulu di depan angka, di depan hurufnya, kemudian mengklik lagi tabulasinya di angka 3 kayak gini, nanti akan berpindah ya. Atau dengan cara menggunakan format painter. Format painternya adalah gunanya mengcopy format dari sebuah tulisan, kemudian format itu akan di-copy ke tulisan yang lainnya. Nah, contohnya kayak gini ya. Ini saya klik satu baris ya. Kalau satu baris itu pastikan kursornya berubah arahnya, berubah warnanya menjadi anak panah warna putih. Nah, kayak gini. Kalau sudah kayak gini, ini sekira rata, diklik. Nah, nanti akan kayak gini jadinya. Nah, ini kemudian teman-teman klik format painternya, diklik satu kali, klik. Nah, Nah, ikonnya nanti akan berubah nih. Ikonnya berubah ya, jadi ada tanda kuas. Nah, kemudian masih boleh diklik di hurufnya atau di samping di sini. Yang kursornya berubah warna putih juga, sama aja. Saya klik di sini. Nah, nanti akan otomatis berpindah. Nah, berikutnya setelah koma di bagian ketua, teman-teman tekan lagi tombol tab biar nanti dia akan arahnya akan lari ke angka 13 cm. Oke. Nah, itu sudah lari. Kita tulis di sini sekretaris. Kemudian di nama ketuanya juga kita tekan tab lagi. Misalnya kayak gini ya. Misalnya Saprudin, nah, misalnya kayak gitu. Nah, itu contoh penggunaan center tab ya teman-teman ya. Penggunaan satu center tab atau dua tab. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan membuat penggunaan right tab ya. Contoh penggunaan tabulasi right tab kayak gini. Nah, ini konsepnya sama seperti left tab ya. Kalau left tab kan dari kiri ke kanan tulisannya, tapi kalau right tab itu dari kanan ke kiri. Nah, penggunanya seperti apa? Nah, ya, yang pertama pastikan ikonnya kita rubah. Kita klik satu kali lagi biar berubah ikonnya menjadi right tab ya, kayak gini ya. Nah, ini kalau disorot nanti akan muncul tulisannya right tab. Oke. Nah, sebagai contoh teman-teman kita akan membuat beberapa right tab ya. Nah, ini teman-teman kalau tadi ketinggalan menghapus ya. Kalau muncul ikon tabnya, nah, nanti bisa dihapus kayak tadi ya. Klik tahan, digeser supaya hilang. Ini juga klik kanan, digeser. Oke, kita akan tentukan right tabnya itu dimulai dari mana. Oke, misalnya di sini teman-teman ya, saya bikin di angka 10 aja deh. Tik 10. Nah, teman-teman bisa langsung menekan tombol tabnya kayak gini ya. Nah, kemudian coba kalian ketikkan beberapa kalimat aja. Misalnya
ini adalah contoh penggunaan write tab satu aja. Nah, kayak gitu ya. Nah, maka nanti ketikannya atau yang Anda ketik akan menuju ke arah kiri ketikan, bukan lagi ke kanan ya, kayak gitu ya. Nah, sekarang coba teman-teman klik lagi di angka 15. Kayak gini ya. Jadi di angka 10 sama 15. Nah, di sini teman-teman tekan tombol tab lagi. Nah, kayak gini ya. Kemudian tuliskan ini adalah contoh penggunaan write tab. Nah, 2. Nah, di sini kenapa tiba-tiba ke sini? Karena di sini jaraknya sudah habis. Jadi yang di 15 ini kalimat ini nanti batasnya hanya sampai yang di 10. Jadi kalau sudah di 10 nanti akan lari ke arah sebaliknya lagi. Nah, gitu. Harusnya kan ini terus ke arah kiri, karena ini sudah berbenturan sama batasnya maka dia akan stop. Nah, kayak gini ya. Nah, tapi ini kalau kita panjangkan, kita geser kayak gini. Nah, itu kira-kira beberapa contoh penggunaan write tab ya. Untuk keperluannya teman-teman bisa disesuaikan, butuhnya menggunakan left tab apa, center tab apa, right tab. Nah, nanti di materi penggunaan daftar isi nanti akan kita kombinasikan antara left tab sama right tab ya. Nah, oke teman-teman, itu sedikit sharing ilmu kita bagaimana penggunaan tabulasi ya teman-teman ya. Ya, demikian teman-teman materi yang bisa saya sampaikan mengenai penggunaan tabulasi. Nah, jika teman-teman ada kesulitan atau ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentarnya ya, jangan malu-malu. Kemudian kita akan bertemu kembali di video-video dengan materi selanjutnya. 3, 2, 1, back to basic. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.